Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji ngatur jiwa, menyatukan hati dan pikirannya agar bisa menyatu nyawiji dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mana sumanaudzubillah hal ini tidak terjadi kepada jenengan semuanya. Saya ini memiliki klien yang mana dahulunya ini begitu kaya, mobilnya parik-parik, berjejer begitu banyak, dan kedudukannya di pemerintahan, dalam hal ini mohon maaf, anggota parlemen. Jadi dapat kita pastikan bahwasanya rezekinya melimpah. Namun ngapunten nih, yang namanya kehidupan itu terkadang begitu banyak orang yang mohon maaf tidak menyukainya. Di saat inilah ternyata ketika saya melakukan sebuah lelaku nele, saya mendapatkan isyarah, saya mendapatkan petunjuk bahwasanya klien saya ini terkena santet rezeki. Mengapa dalam hal ini saya berani mengatakan akan hal tersebut? Yang pertama, karena hal ini bukan hanya kisah, memang benar-benar terjadi. Selain itu, santet ketika bekerja ke dalam diri seseorang, ada beberapa ciri yang nampak, ada beberapa ciri yang muncul. Yang pertama berkenaan dengan masalah malasnya untuk beribadah. Dahulunya klien saya ini bercerita kepada saya untuk masalah sholat fardunya ini pastinya selalu dijalankan, apalagi berkenaan dengan masalah sholat sunnah, sholat rawatib, dan beberapa sholat sunnah lainnya sering sekali dijalankan. Namun ketika suatu kejadian klien saya ini tidak sengaja memakan dan juga meminum makanan dan minuman ini, ternyata sudah ada sihirnya, sudah ada energi buhulnya. Dengan izin dari Gusti Allah, lama-kelamaan klien saya ini malas sekali untuk beribadah. Ketika ada suara azan, Allahu Akbar, kepalanya ini terasa sangat pusing sekali. Kemudian terasa kantuk yang begitu tinggi, hingga akhirnya kemalasan ini semakin menjadi. Klien saya ini semakin sulit untuk diajak untuk beribadah, apalagi ketika ada seseorang yang datang untuk meminta sedekah. Klien saya ini tidak mau untuk memberikan sedekahnya, padahal dahulunya klien saya ini merupakan orang yang dermawan. Lah, berarti ciri yang pertama sudah ketemu, malas ketika beribadah. Kemudian ciri yang kedua, klien saya ini sering sekali sakit-sakitan. Apakah berkenaan dengan masalah penyakit lambung, kemudian beberapa gejala penyakit lainnya, gula, darah tinggi, padahal secara pola kesehatan, secara makanannya ini sudah benar-benar dijaga. Namun ngapunten nih, ketika jin fasik ngapunten nggih sudah masuk ke dalam syaraf seseorang, menjadikan beberapa syaraf ini terkunci. Nah, ketika beberapa syaraf terkunci ini, maka akan menjadikan beberapa penyakit ini mudah sekali untuk masuk. Kemudian selain itu ngapunten nih, ternyata hal ini juga berdampak di anak cucunya. Anak yang pertama merupakan lulusan dari kuliah yang universitas yang terbaik. Dengan izin Allah, ternyata untuk mencari pekerjaan ini begitu sulit. Selain itu, ketika ingin merintis sebuah usaha juga kesulitan. Dan dalam beberapa kaidah yang sudah kita pahami, ternyata hal ini bagian dari santet rezeki.
Kemudian langkah apa yang perlu dijalankan ketika mohon maaf terkena santet rezeki ini? Yang pertama, jenengan punya Gusti Allah. Sandarkan semua permasalahannya sama Gusti Allah. Setelah itu imbangi dengan sedekah dan juga langkah tirakatan puasa. Untuk langkah tirakatan puasa, saya persilakan bisa puasa mutih selama 11 hari. Selama puasa bisa membaca hizib sakron yang nantinya insya Allah akan saya ajarkan. Namun ngapunten nih, jika dalam hal ini belum bisa menjalankan langkah puasa, saya persilahkan bisa memanfaatkan ageman dari saya. Apakah dalam hal ini berwujud tasbih mujarobat, mustika batu Sulaiman, ataupun beberapa ageman lainnya. Ageman-ageman ini nantinya yang dipergunakan sebagai wasilah untuk menghilangkan sihir yang ada dalam diri pribadi, termasuk dalam lingkup keluarganya. Bismillah. Semoga hal ini bisa dijadikan ibroh agar jenengan bisa lebih berhati-hati. Karena semakin tinggi seseorang, maka musuhnya otomatis akan semakin banyak. Cobaannya juga akan semakin banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa pernyataan saya yang menyinggung jenengan. Ngapunten nih. Saya hanya mengisahkan hal ini agar jenengan lebih berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya, Ki Sabrang Alam.